Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi ngomongin masalah riba. Pak Ustadz, orang berkomentar ini bagaimana ya? Saya orang-orang yang udah terlanjur bayar, terlanjur riba dan dipaksa untuk bayar karena ini kan suami kerja di Hong Kong udah 2 tahun, 2 bulan ini ditulis. Tidak ada komunikasi karena ada musibah di sana di tempat kerjanya. Yang tadinya bisa bayar jadi tidak bisa bayar, akibatnya dipaksa sana sini untuk membayar. Nah, inilah riba. Cuma sayang ini tulis saya berminat untuk meninggalkan riba. Bukan berminat lagi nih kakak, wajib ditinggalkan. Lihat kan, pelaku riba hidupnya gak berkah kan. Sayang kan, susah lagi, ada aja musibah yang datang. Jangan sampai melakukan riba itu wajib ditinggalkan, mutlak wajib ditinggalkan. Jangan ibadah diperkuat, sholat tepat waktu. Jangan baru sholat tepat waktu 2 hari 3 hari, Ustaz saya udah sholat tepat waktu ya baru 2 hari. Saya punya kawan jamaah tabligh itu 20 tahun kagak pernah telat takbir pertama imam 5 waktu. Bayangin kita, coba usahakan untuk sholat jamaah sholat tepat waktu, karena ibu ya di rumah, berarti sholatnya di rumah kakak perempuan, sholat tepat waktu 40 hari minimal. Teruskan itu, jam berhenti. Kalau bisa terus menerus tepat waktu begitu, aja langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Nomor 1, jangan pula sholat bolong-bolong. Bolong-bolong bagaimana coba? Kalau udah kayak gini kita mau minta pertolongan siapa? Kita minjem kemana-mana, makin dalam lubang digali dan leher kita makin kita kalungkan dengan riba. Jangan seperti itu. Kerjakan dulu ibadah-ibadah, jauhi dulu nomor 1 sebelum mengerjakan ibadah dekat kepada Allah, sehingga kita dekat kepada Allah. Sebelum itu buang dulu itu yang namanya riba. Saya rasa begini ya, kalau misalnya udah terlanjur riba itu akan lama prosesnya itu. Makanya kita dosa-dosa kita dibersihkan dulu. Nanti ketika udah banyak kisah-kisah yang saya ungkapkan di atas, kalimat-kalimat di channel ini dalam video lain, gimana kita dibersihkan dulu dari riba, dibersihkan dulu dari barang-barang yang haram, dari barang-barang yang subhat, apalagi riba. Itu luar biasa itu. Riba itu berat sekali, itu berkahnya nggak ada, bukan apa-apa. Ada aja kalau dibuat dagang bangkrut, dibuat modal dagang nih bangkrut. Saya udah pernah ngeliat orang, ya Allah kata saya, pinjam sana pinjam sini, pinjaman sana pinjaman sini dari lembaga riba, dibuat jualan satu agak ada yang beres, jualan bangkrut semuanya. Coba yang mau bagaimana, udah lakan aja itu. Bagaimana ini Ustaz, udah harus bayar? Ya bayar. Jangan ada riba-riba lagi. Mintalah pertolongan Allah. Ini begini kakak ya, saya sarankan untuk kakak, coba dekatin Allah. Jangan sholat gak boleh bolong-bolong. Sekarang kakak pertimbangkan mendekati Allah dengan tanpa resiko, pertolongan Allah datang walaupun lama, tergantung kitanya juga, atau minta pinjaman sama orang lain lagi yang leher kita dikalungin sama dia dengan itu lagi. Kalau kita mendekati Allah, Allah akan buka jalannya, akan buka caranya. Coba saya sarankan untuk kakak, setiap malam coba baca surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rujja wa busatil jibalu basa. Nah, itu baca sampai habis. Dia nggak banyak. Setiap hari kita membaca catatan saya membaca surat Al-Waqiah tuh, dari situ tuh. Nah, itu kalau bisa dibaca setiap hari terus menerus, karena Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, dalam hadis Ibnu Mas'ud suatu hari sedang sakit dalam sekarat mau meninggal. Didatangi oleh Khalifah Utsman bin Affan, wahai sahabat atau wahai Ibnu Mas'ud, apakah aku akan memanggilkan dokter untukmu? Enggak usah, dokter malah bikin saya sakit katanya. Atau saya mendatangkan, itu Ibnu Mas'ud berkata, atau saya mendatangkan untukmu harta, saya titipkan harta untuk anak-anak perempuanmu. Nggak usah, karena saya udah memegang kunci harta. Apa itu? Saya dengar Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, siapa yang membaca surat Al-Waqiah tiap malam, dia akan tidak akan terkena penyakit pakoh. Apa itu pakoh? Kemiskinan, kesusahan, kekurangan, wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiril sabirin. Kekurangan daripada buah-buahan, kekurangan daripada jiwa, sakit, meninggal, gangguan, ditahan, segala macam lah. Kekurangan daripada buah-buahan, kekurangan daripada makanan, kekurangan harta, itu akan dihindarkan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita perbanyak
Wabtagu wasilah, dalam ayat lain disebut wabtagu wasilah, carilah wasilah. Wasilah itu apa? Membaca sholawat termasuk bagian daripada wasilah. Membaca surat Al-Waqiah bagian daripada wasilah, dia akan bagian daripada ayat Quran. Dari itu baca coba surat Al-Waqiah setiap malam berapa kali. Kalau bisa, kalau malam biasanya orang yang baru-baru pertama baca lambat bacanya. Baca aja kalau bisa habis maghrib, kan habis asar juga boleh. Habis asar dibaca, itu dibaca terus menerus sampai kalau bisa terus kapan aja selesainya. Nanti waktu sholat berhenti, nanti waktu kerjaan lain berhenti, terus baca lagi. Sampai kapan? Kalau bisa 40 kali bacanya. Sampai berapa lama? Sampai 40 malam. Insya Allah yang udah saya alamin sebelum, jangankan 40 hari saya rasa. Langsung 7 hari aja rezeki udah pada datang. Udah pada datang, itu yang penting. Jauhi riba. Perbanyak sholat sunat, perbanyak sholawat, sholat tahajud, bangun tengah malam, deketin Allah. Udah nggak, umur kita udah berapa? Udah nggak zaman lagi main riba-riba sekarang. Umur kita udah berapa coba? Nah, itu kapan kita, ajal tuh mau datang kapan? Kita nggak tahu kan. Tiba-tiba ketika kita pelaku riba, tiba-tiba kita meninggal waktu saat itu, bagaimana coba ceritanya? Kan kita nggak tahu kapan, apa itu namanya, ajal kita datang. Kalau misalnya belum banyak rezeki, belum ada rezeki, coba memohon kepada Allah, membaca surat Al-Waqiah, lalu setelah membaca surat Al-Waqiah baca sholawat. Kalau kakak mau lagi, tengah malam membaca sholawat mujiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa yuruna biha min jamil syayat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha sul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Baca 1000 kali setelah sholat hajat 4 rakaat. 1000 kali. Itu lama, bisa 4-5 jam lamanya itu. Sekali duduk. Nah, itu lama. Tetapi insya Allah saya mengerjakan itu, memohon hajat saya belum pernah enggak berhasil. Semua berhasil. Kalau mau kerjakan itu, mudah-mudahan minta apa sih suaminya diselamatin, selamatin, jangan urusan menjadi panjang. Itu kan yang gawat sekalipun bisa, namanya juga salawat mujiat. Mujiat itu salawat penyelamat. Salawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, itu salawatnya. Sisanya sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tuhiruna biha min jamil syayat, dan seterusnya sampai habis. Itu doanya. Doa yang kita panjatkan tidak dibacakan sholawat, dia tidak akan naik ke hadirat Allah. Berputar-putar aja antara langit dan bumi. Maka dari itu doa yang bagus adalah doa yang dibacakan sholawat. Setelah membaca surat Al-Waqiah, baca juga sholawat bareng beberapa kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan, kalau bisa jangan lepas lidah kita daripada membaca kalimat itu. Siapa yang membaca sholawat, dia sedang mengundang rahmat Allah. Itu baca surat Al-Waqiah, baca sholawat. Insya Allah. Itu kan bapak saudara kita ini dari Medan, beliau mendapat ijazah dari Syekh Silaudunia tahun 1975. Saya baru umur setahun, saya lahir tahun 74. Beliau udah lebih senior. Itu beliau mendapat ijazah membaca surat Al-Waqiah. Waktu saya punya orang tua mau pergi dagang, udah tengah-tengah dagang lah, udah beberapa tahun dagang. Beliau datang ke tempat ulama meminta amalan, meminta jikiran apa supaya dagang saya lame. Pak Yai, Abah menyuruh untuk membaca surat Al-Waqiah. Mungkin beliau berpegang pada kalimat tadi, hadis Ibnu Mas'ud. Walaupun dibilang hadis itu doib, tapi hadis doib untuk fadhailul amal, asalkan dia tidak melawan hadis sahih, melanggar hadis sahih, itu tidak masalah. Tidak melanggar hadis sahih ya. Untuk fadhailul amal ya, bukan untuk hukum jinayat, hudud, bukan untuk itu. Inilah membaca surat Al-Waqiah akan bagian daripada ibadah fadhailul amal, meningkatkan amalan. Itulah kita baca surat Al-Waqiah tiap malam. Coba baca surat Al-Waqiah tiap malam, lalu baca salawat, lalu doakan suami. Jangan lupa malam tahajud, bangun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sebagian daripada malam bangunlah untuk sujud kepada Allah. Mudah-mudahan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkanmu pada tempat yang mulia. Kita berkarir di mana aja, Allah angkat derajat kita di tempat mulia. Itu dagang di pasar juga menjadi mulia, bekerja di kantor menjadi mulia. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu sholat duha. Sholat duha itu luar biasa mulianya. Sholat duha hanya diamalkan oleh orang-orang soleh. Berapa kali ngamalinnya bang? Jangan 2 rakaat, karena 2 rakaat cukup aja. 4 rakaat juga kurang, 6 rakaat minimal. Kalau bisa 8, 10, 12 rakaat full. Dia batasnya 12 rakaat. Lalu membaca doa sholat duha.
Allahumma duha duhaika wal baha baika wal jamal jamalika wal quwata quwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatika. Allahumma in kana jika sama painjul kuana fil ardi wa in kana fil ardi faqad juga in kana musyurun faisirku in kana haraman fatohirku. Apabila rezeki saya haram fatohiru, bersihkan ya Allah. Wa in kana baidan, apabila rezeki saya jauh faqaribu, dekatkan ya Allah. Karena rezeki napi sama, apabila rezeki saya di langit panjilku, turunkan ya Allah. Apabila rezeki, bahkan orang berdoa, ya Allah apabila rezeki saya di langit turunkan ke toko saya, apabila di rezeki saya di bumi hantarkan ke toko saya. Bayangin itu, alhamdulillah. Itu saya juga merasakan, ada suatu ulama berkata, saya udah berkali-kali cerita, ada suatu orang beliau punya kawan, apabila kawannya ini belanja pagi-pagi di suatu warung itu akan ramai sampai malam. Saya juga ngerasain begitu. Kalau saya belanja di suatu warung, saya ngerasain sendiri tuh. Di satu abang pinggir jalan lah, tukang es. Saya itu belanja di situ. Abang tuh jadi rame. Saya pun sekali nggak terasa, 2 kali nggak terasa, setelah berkali-kali. Tadi orang ini sepi ya, kok sekarang jadi rame? Dan saya, apa jawabannya? Kata saya, kenapa bisa begini? Tadi orang sepi loh, sekarang kenapa jadi rame? Itu baru saya ngerti ketika saya mendengar ulama itu berkata bahwa beliau punya kawan, apabila kawannya itu datang ke suatu warung itu akan ramai sampai malam. Apa rahasianya? Ternyata kawan beliau ini mengamalkan sholat duha dari masih SMA. Saya juga sama begitu. Makanya ketika saya jualan, orang tua saya heran, ini kok banyak banget ini kardus-kardus, apa udah pada laku udah nggak ada lagi sekarang barangnya, udah terlaku terjual, kok bisa begitu? Itu saya juga nggak tahu jawabannya apa. Ternyata saya baru ngeh ketika ulama itu berkata bahwa beliau mengamalkan sholat duha sejak dari SMA. Saya lebih lama lagi dari masih Madrasah Sanawiyah waktu di pesantren. Nah itulah, kakak amalkan sholat duha itu. Nah itu kita dekatkan Allah, minta kepada Allah. Coba nanti dibuka channel video-video saya di bawah, itu banyak sekali pengalaman kisah nyata, pengalaman pribadi dan dari orang yang dekat dengan saya dan dari diri saya sendiri yang mengamalkan sholat duha, membaca surat Al-Waqiah, membaca sholat, insya Allah hidupnya lebih enak daripada orang yang tidak mengamalkan itu. Ada aja pertolongan, ada aja bantuan dari Allah yang nggak pernah kepikir sama kita. Saya udah nggak ada, susah dah ini mah dah. Payah ini mah susah. Tiba-tiba datang saudara, ngapain tuh? Itu ngajakin jadi saksi. Ada suatu bisnis saudara itu suruh jadi saksi di situ, dikasih saya uang. Bayangin coba, tengah malam saya udah udah nggak ada dah ini mana. Tadi mah masih mending ya menjelang asar, ini mah udah tengah malam, udah nggak ada dah. 11:30 malam kawan BA, tolong kasih nomor rekening, saya kirim. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Dari mana siapa yang nganterin itu? Allah yang menggiring ke situ. Itulah kita amalkan surat Waqiah, deketin Allah, jauhi perbuatan wa anil lagwi mu'ridun, dari segala perbuatan yang nggak berguna, perbuatan sia-sia, jauhi nggak ada gunanya, yang sia-sia itu jauhi. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Siapa itu? Orang-orang yang salah satunya adalah wa anil lagwi mulidun, setiap sesuatu yang gak berguna, yang gak ada manfaatnya, jauhi, karena itu akan membuang-buang waktu kita, dan waktu itu akan ditanya buat kita. Wal asri, demi masa, karena waktu itu luar biasa mahal nilainya. Lebih baik kita isi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kondisi kita dalam keadaan susah, dalam keadaan suami tidak bisa dihubungi karena ada musibah, kemudian tagih-tagihan pada jatuh tempo, yang biasanya bayar jadi nggak bisa bayar. Nah coba dekati Allah, yang amalkan yang tadi yang saya bilang. Mudah-mudahan kakak ada berkahnya, ada hikmahnya. Kami semua berdoa semoga jalan hidup kakak ke depan lebih enak lagi, jauh dari riba, dekatkan diri kepada Allah. Yang tadinya riba jadi sedekah, sebab sedekah itu menolak bala dan mendatangkan rezeki. Rezeki belum datang, bala udah ditolak. Bala ditolak sebelum rezeki datang. Nah, mudah-mudahan kemudian juga jangan lupa menyambung silaturahim yang selalu saya mintakan. Tepijak batang jerami, jangan letak di dalam sumur. Perpanjang silaturahimi, insya Allah Allah memanjangkan umur dan juga mendatangkan rezeki dari arah yang kagak kita pernah sangka-sangka. Usikum wa nafsi bitaqullah. Terima kasih kakak sudah berkomentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada gunanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.